Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di sini saya akan berdialog dengan saudari kita yang beragama Islam, dengan saya Maria Elvin Agnesa dan saudari di sebelah saya. Silahkan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan gambaran tentang dari agama saya sendiri, yaitu agama Islam. Dan perkenalkan nama saya Hesni Safitri. Agama saya agama Islam. Ini kakak Hesni ini statusnya apa nih? Maksudnya profesinya. Saya seorang guru honorer. Kita langsung mulai aja ya dialognya, Kak Hesni. Ya. Pertanyaan pertama itu, ajaran yang ada dalam agama Islam itu apa aja, Kak Hesni? Agama Islam itu adalah salah satu agama yang di dalamnya itu mengajarkan mulai bangun kita tidur sampai kita tidur kembali itu dipenuhi dengan aturan-aturan, tetapi aturan-aturan di sini itu bukan aturan-aturan yang selalu memberatkan umatnya. Kemudian di dalam Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Maha Pencipta kita, kemudian bagaimana hubungan kita dengan alam sekitar, baik itu dengan hewan maupun dengan tumbuhan. Itu semua terdapat aturannya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Pertanyaan kedua itu, hal-hal apa sih yang harus dilakukan pada agama Mbak Hesni ini, seperti pada ibadahnya, kegiatan masyarakatnya juga apa aja? Oh ya, di dalam beribadah itu tentunya memiliki adab-adab, dan dalam beribadah itu kita juga harus memiliki ilmu, karena menurut saya di dalam beribadah itu tanpa adab dan ilmu itu percuma, karena dengan adanya ilmu dan adab itu kita tahu bagaimana caranya kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dengan alam sekitar, mungkin seperti itu. Kemudian di dalam masyarakat juga kegiatan yang biasa dilakukan itu ada namanya majelis ta'lim. Ya seperti itu, ada kegiatan majelis ta'lim atau ajaran-ajaran seperti pengajian, halakoh, itu sebuah lingkaran-lingkaran di mana di dalamnya itu selalu belajar tentang agama Islam itu sendiri. Itu biasa dilakukan di kampung saya, contohnya misalkan setiap hari Jumat atau hari Minggu sore itu selalu dibuat lingkaran kecil. Itu anggotanya juga salah satunya adalah saya sendiri. Kita di situ membahas tentang agama Islam, aturan-aturan di dalam agama Islam. Nah, lanjut. Apa yang Kak Hesni ketahui tentang dialog antar umat beragama? Dialog antar umat beragama ya. Dialog antara umat beragama berarti yang berdialog itu adalah agama yang berbeda, ya kan? Nah, salah satu tujuannya itu adalah untuk menciptakan kedamaian. Karena kenapa harus ada dialog antar umat beragama? Menurut saya di Indonesia itu memang mayoritas agama Islam, tetapi ada juga agama-agama minoritas atau agama yang maksudnya yang di bawah, maksudnya
mayoritas itu Islam. Selain Islam ada juga misalkan Kristen, Katolik dan lain-lain. Jadi untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama itu dibutuhkan dialog. Tapi dialog di sini yang dimaksud adalah dialog-dialog yang bersifat positif, bukan dialog-dialog yang bersifat menjatuhkan satu sama lain. Misalkan dari agama saya sendiri dalam Al-Quran itu sudah diajarkan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat. Maksudnya di sini kita mengajak masyarakat untuk belajar tentang agama Islam, tetapi di sini tidak ada paksaan untuk memaksa misalkan seseorang yang beragama non-Muslim untuk dipaksa masuk di dalam agama Islam. Itu tidak ada seperti itu aturannya, bahkan kita dilarang di dalam agama. Jadi interaksi itu mungkin itu yang saya tahu dari interaksi beragama untuk menciptakan perdamaian dan toleransi agar tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kak Hesni tentang dialog antar agama? Pendapat saya tentang dialog antar umat beragama ya seperti tadi, itu menurut saya itu penting ya. Menurut saya sangat penting karena dengan dialog antar beragama kita belajar untuk saling memahami. Bukan berarti kita misalkan dialog dengan agama Kristen, bukan berarti saya misalkan berdialog dengan adik misalkan yang berbeda agama dengan adik, saya langsung meyakini keyakinan adik. Begitupun sebaliknya, adik berdialog dengan saya yang Muslim, bukan berarti adik itu meyakini kepercayaan saya, tetapi dialog ini harus dilakukan untuk kembali seperti tadi, untuk menjaga silaturahmi dan menjaga perdamaian antar umat beragama, khususnya untuk di Indonesia. Karena tanpa dialog itu saya pikir itu tidak akan ada yang namanya saling menghargai atau toleransi antar umat beragama. Kak, aku mau tanya nih, apa sih perbedaan wajib dan sunnah itu? Oh ya, kalau wajib di dalam ajaran Islam itu, kalau wajib, kalau kita lakukan itu akan mendapatkan pahala, sedangkan kalau kita tinggalkan itu kita akan berdosa. Misalnya, seperti ibadahnya kami namanya sholat, itu diwajibkan dan sudah ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa sholat itu wajib. Ketika seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu mulai dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminan surga. Kemudian, jika ada muslim yang mengaku muslim kemudian tidak melaksanakan ibadah tadi yang sholat 5 waktu itu akan berdosa. Kemudian yang sunnah itu maksudnya apabila kita kerjakan akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan itu tidak masalah, tidak mendapatkan dosa tetapi tidak mendapatkan juga pahala. Contohnya misalkan yang sunnah itu misalkan sholat duha atau sholat tahajud yang tengah malam itu. Kalau kita lakukan itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak laksanakan itu kita tidak berdosa, tidak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan pahala, lagi-lagi tidak mendapatkan pahala. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana pendapatnya Kak Hesni mengenai radikal, misi mental, dan teroris? Apakah Kak Hesni bisa menjawab? Sebenarnya bukan tidak bisa menjawab ya, cuman ini Dek, kalau menurut saya ini adalah pertanyaan sensitif sekali. Jadi saya belum berani menjawab pertanyaan Adek karena pengetahuan saya masalah itu masih dikatakan minim, jujur saja, dan jadi saya tidak berani untuk menjawab. Takutnya ada kesalahpahaman atau takutnya ada salah-salah bicara. Seperti itu. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, Kak. Menurut pendapatnya Kak Hesni, usaha apa yang dapat membina kerukunan umat beragama? Usaha yang bisa membina kerukunan umat beragama itu yang
Pertama tentunya toleransi tadi ya. Toleransi itu maksudnya membiarkan, tidak memaksakan kehendak kepada agama lain untuk memasuk kepada agama kita. Kemudian memberikan kesempatan kepada umat lain untuk beribadah. Misalkan di sekolah itu walaupun misalkan di sekolah itu mayoritas Muslim, tetapi sekolah juga menyediakan sarana untuk siswa-siswa yang non Muslim untuk beribadah. Dan tentunya juga dialog antar umat beragama tadi. Tentunya itu sangat penting, itu dialog antar umat beragama yang berbeda, supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya mungkin seperti yang saya katakan tadi, saya mungkin bisa belajar tentang agama adik, tapi saya belajar tentang agama Katolik misalnya, saya membaca buku tentang agama Katolik, bukan berarti saya meyakini atau masuk dalam agama Katolik, tetapi saya mungkin perlu tahu. Begitupun sebaliknya, Ade mungkin bisa membaca buku tentang mengenai Islam, bukan berarti Ade itu akan menganut agama Islam. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Hesni yang sudah sharing bersama saya di sini dan meluangkan waktunya. Dan saya mohon maaf juga bila ada kesalahan kata. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.